Halo guys, selamat datang di All Out Podcast di mana semua orang mengerahkan segala kemampuannya di sini. Asik banget. Asik banget. Halo, perkenalkan nama gua Noval. Gua sekarang jadi MC-nya di sini. Host narator untuk ya Bapak Sony dan Ibu Putri. Boleh perkenalkan dulu masing-masing? Gantian. Halo semuanya, gue Sony Wahyu di sini bersama rekan saya di sini juga. Siapa? Menghiasi kamera jadi lebih bagus ya Pale. Jadi enggak kita doang. Kok gue kalau ngeliat sini berat, ngeliat sini enteng gitu. Jadi kayak ya Allah enak refreshment ngeliatnya ke kanan. Ayo Bu Putri. Halo, aku Putri Melati. Udah. Oke. Aku masih malu belum encer, lo encer, cairin dulu santai. Kan tugas gue cairin. Lumayan ya beban saya ya. Jujur. Bang Soai, ini kan kita ada di All Out nih, All Out Studio. Menurut lo All Out Studio gimana sih Bang? Selain akhirnya All Out Studio itu punya studio sendiri, ternyata ada studio podcast juga loh. Iya, ini baru tag pertama di studio. Ya semoga nanti diupload ya teman-temannya, diedit juga biar halayak tahu bahwa di Jagakarsa ada studio podcast proper kayak gini. Itu dia. Iya boleh. Itu dia. Tolong nanti ada BTS-nya ini segini loh dan hasilnya bakal kayak gini nanti. Bu Putri gimana Bu Putri selaku penikmat podcast se-Indonesia Bu? Ini Oh iya deh. Dengerin podcast. Enggak pernah dengerin podcast. Oh enggak pernah ya? Iya, enggak pernah. Patah dong. Gak pernah ya? Podcastnya ini doang, Denny Sumargo. Oke. Kok Denny Sumargo? Bukan. Iya Denny Sumargo, Ya, benar. oke. Ini oke gak Bu kalau Denny Corbuzier. Denny Corbuzier. Jadi Denny Corbuzier apa Deddy Sumargo? Ada karyawannya di sini, mana ada karyawannya? Ada karyawannya di sini. Lagi main basket di bawah. Ya Bu, kan ini kan episode pertama dari All Out Podcast. Nah, sebenarnya All Out Podcast ini juga ternyata ada All Out studionya Bu. Ya. Nanti Bu gimana tuh Bu? Di kantor kita ada 2 studio podcast. Seru, Bu, ya. Foto. Seru banget soalnya studionya itu kan sebenarnya banyak orang yang belum kenal. Tapi yang datang itu untuk nyobain studio itu kalangan-kalangan yang menurut aku tuh kayak high gitu loh. Ngeri. Ya, Ngeri. contoh ya. El Rumi. Wih, ada lagi yang kemarin baru datang mah. Siapa itu? Joshua Marcellus Mulyardo Beyond Combat. Pak Menteri. Ekrab. Tim yang kemarin habis juara MSP. WPFL ya, Women Pro Futsal League, jujur tuh dia sih. Lagi ya? Ada kali, tapi Sensor tapi ya. Maaf Des. Lucu banget Des, kalau aku keluarin lucu banget itu. Lucu banget kalau aku keluarin. Aduh. ada satu lagi. Skawatit gitu aja kan. PR Endes PR. Oke, ya ibaratnya All Out ini tergabung dalam Dena Group ya Bang ya? Ya betul. Tergabung dari Dena Group. Dena Group terdiri dari beberapa macam sektor. Itu dia. Kementerian yang Kementerian Kreatif dan Visual. Iya betul ya. Ya, salah satunya adalah di All Out Studio. produknya All Out Studio, dan ini produk yang baru juga All Out Podcast gitu. Jadi nggak semua lagi. Semua orang bisa pakai studio ini ya teman-teman ya. Jadi setupnya bisa dirubah-rubah. Iya. Nanti betul. nanti warnanya juga bisa berubah nih. Merah, biru. Mau pink. Boleh. Coba. Pink. Keren banget. Mampus lah. Oke, ngomong-ngomong DNA ya Bang ya. Bang Soa ini ternyata part of DNA juga ya. Kak Putri juga part of DNA kan. Benar banget. Nah, aku mau tanya dong kira-kira kalian nih udah berapa lama sih menjadi part of DNA atau sudah kerja dengan DNA gitu, udah berapa lama sih? Bang Gue Soa dulu. seumur DNA. Oh, umur DNA berarti berapa Bang? Hah? Dari tahun berapa? 2019. 2019. Oke, 7 tahun. Oh, berarti dari pertama tahun DNA berdiri lu udah ada ya? Iya, gue udah ada. Oh, udah membersamai berarti. Udah. Oh, bisa dibilang berarti lu salah satu founder ya, Bang? Founder. Lu berarti Isman Panji Pragiwaksono. Ernest Prakarsa. Ya mungkin karena Kang Isman.
Ih keren, berarti 7 tahun ya. Udah dari awal. Kalau Bu Lomba itu Putri- kan ini Raditya Dika sama Ernest. Oh iya, emang pelopor. Kalau saya ya Panji Bapak. Woro-woro ini. yang emang heboh rame. Ya, heboh rame. Gimana caranya bisa Iya. hidup ini. Kira-kira kayak gitulah. Ya benar-benar. Kalau kalian membayangnya ya kurang lebih kayak seperti itulah Kalau partnya, ibu Bang. ini kan Raditya Dika. Oh jelas. Rapi. Kemewahan. Kemewahan, rata kanan. Tidak pernah di bawah. Makan sushi. Pagi sore rajin. Dibukain kalau di sini. 3 kata lucu. Pagi sore rajin. Dapat lebar pagi sore dapat lebar dari ibu Iya ya. alhamdulillah kata gue. Kok tumben-tumbennya lagi meeting emang lagi padat. Kamu udah makan belum Pal? Iya. Bu makan one pack lucu nih Bu. Pagi sore kemarin dibeliin. Lauknya dibagi 2. Selanjutnya makan selanjutnya. Iya kan kamu. Gimana? Gimana coba? Kan pagi sore kan beli ini. Orang kan normal kan beli pagi sore. Paketan, Ada lauk ya kan. Ada yang dipisah juga lauknya. Ya udah itu buat makan hari itu, bukan Iya. buat makan detik itu. Dibagi 2. Buat besok. kan Kan kamu dicampur tuh. enggak, Oh, yang tunjang kan, Oh, yang yang tunjang tunjang. aku angetin buat makan besok lagi. Apa ngajak? Oke kalau Bu Putri udah ada di DNA dari berapa lama Bu? Dari tahun berapa? Dari tahun 2020, udah 6 tahun di DNA. 2020. Iya, Oh berarti jeda setahun ya? jadi setahun. Itu 2060 ibu langsung apa ngisi apa di DNA posisinya? Adminnya DNA Sport. Guys, inilah bentuknya admin DNA. Jangan pada minta video call. Tolong. Ntar. Waktu itu sempat ada yang minta telepon dulu, aku bilang nanti aja nggak Kok bisa. biasa? Chat only. Nggak gitu. Tahu kayaknya di adminnya deh. Iya, Oh, tim-tim itu tahu berarti admin ibu ini. Emang banyak tim yang tahu kok. tahu. Oh iya. Android emang Tim yang ngajak main nyari-nyari juga ada. kesempatan ya kalian ya. Oh itu langsung admin bro ya? Ih, berarti ibu juga salah satu yang menemani Bang Soe juga dari awal ya? Bener banget. Nah kalau berarti kalau 2020 Bu Putri adminnya 2019 itu udah ada admin? Atau? Ada. Ada. Oh, udah? Disensor, gak boleh disebut. Pokoknya ada admin 1. Ini apa namanya? Masalah keadilan sosial tuh kurang. Ini nanti buat di podcast selanjutnya kayaknya sih. Oke, ada asik banget nih. Pokoknya Bisa kita dia- dilempar jauh-jauh terus keadilan. Ush. Tapi dia yang deket-deket ya bang? Iya. Keadilan sosialnya kurang. yang deket-deket rumah deh. Setahun tuh selama setahun tuh. Kita ngikut aja. Orang gearnya masih nyicil. Gearnya masih nyicil. Setahun itu gearnya masih nyicil. Gitu. Aman aja dilempar aja dah. Ini kan. Nah berarti kan itu selama setahun akhirnya 2020 Bu Putri join menurut lu gimana bang dengan ada yang kehadiran Bu Putri di DNA Sport? Ya ngebantu lah banget. Karena orderan juga makin banyak kan. Oh iya. Lagi rame-ramenya terus lagi rame-ramenya COVID. Ai. Kamu tuh masuk sebelum COVID atau pas? Belum. Sebelum COVID. Belum. Kan COVID 2021. Aku aku masih ingat banget masuk ke tanggal berapa? 7 November 2020. Lu masuk udah ada Hendra belum? Udah. Udah ada deh. Gak tahu lupa. Hendra 2020 juga sama. Oh. Nanti kita undang Hendra, Hendra lucu orangnya. Personanya lucu kan. Cuman lagi gue paksa dia gak mau mulu gue undang. Ah iyalah. Padahal lucu banget dia. Oke, nah berarti kan kalau dilihat kayaknya emang kurun waktunya sudah mulai kayak Bang Soe dari awal DNA berdiri 7 Iya, tahun, Bu Putri juga 6 tahun. Nah kira-kira selama masa itu susah senang apa sih yang udah kalian hadapi? Khususnya Bang Soe kan di bidang fotografi, nah Ibu akhirnya di bidang administrasi kayak gimana sih? Coba gue pengen tahu dari Bu Putri dulu deh, administrasi kira-kira gimana susah senangnya? Kalau dibilang susah senang kan 50-50. Iya. Susah-susah senang gitu. Oke. Ya coba tuh POV-nya dari Iya. Bu Putri. dulu ya? Iya dari Bu Putri dulu gimana? Gue ceritain. Bu Putri yang senangnya aja gue susahnya. Oh gitu. Senangnya aja. Ya dari 2020 kira-kira sampai sekarang susah senangnya kayak apa? Kayak gimana sih yang udah dilalui? Aku maunya susahnya. Ya udah boleh. Oh, ya udah nggak apa-apa. Kamu lu juga senangnya juga Iya ya? deh. Nggak, Tetap ada kalau senangnya susah, juga. kalau susahnya tuh waktu 2020 apa namanya? Kalau udah ngelihat karyawan yang lagi sakit tapi masih banyak beberapa klien kayak yang booking tuh masih belum pengertian. Jadi kayak nempatin posisinya jadi admin tuh kayak bingung. Oke. Karena di oke, satu oke. FG-nya kita sakit tapi kita tetap harus profesional, harus Iya, ngehadirin betul. buat Oh, apa ini ya
berseteru ya di dalamnya batinnya ya kayak Iya. ada kasihan atau emang harus profesional ya. Karena kan ya kita kalau dari sisi customer juga kan sebenarnya ya dalam tanda kutip nggak mau tahu juga kan. Kita udah order ya udah kita harus ada nih fotografernya karena kita juga bikin acara juga udah lama, ngelisnya juga udah lama, tiba-tiba fotografernya sakit ya gue nggak mau terima alasan akhirnya ya udah kita berpikir juga akhirnya tektokan dibantu juga sama teman-teman yang lain jadi saling backup dan lain gitu sih. Oh, lumayan berat itu ya apalagi Mungkin harus itu gejolak batinnya di admin ya. Iya. Oh, iya. Mungkin ya maksudnya itu tantangan sampai sekarang juga Iya, kan. masih. Iya kan? Masih. Kayaknya nggak akan berubah sih. Bang Soe, kalau tadi kan dari Ibu Putri ya mungkin apa ini ya ada perdebatan batin lah ya antara harus profesional atau ya kita harus merasakan manusiawinya lah. Kalau dari lu gimana Bang khususnya yang langsung terjun di lapangan gitu. Terus senangnya kayak gimana? Iya kalau dari gue sih karena dulu masih merintis ya menurut gue 2019 2020 tuh masih ngerintis banget DNA juga dia dibilang rame. Ya rame dibilang masih ngerintis juga masih ngerintis karena udah beberapa pemain juga yang udah duluan terjun ke dunianya gitu maksudnya ke dunia sport kan kita masih terpusat dulu di sport fotografi kan karena videografinya kita dulu belum terlalu ramai sekarang. belum terlalu ramai sekarang karena videografernya masih satu orang sampai dua orang doang jadi ya karena kebanyakan klub-klub yang udah ada tuh udah punya langganan ya kan Oke. ada yang duluan jadi karena koneksi kita juga kita kadang kasih diskon kasih support dulu kalau kita tuh ada gitu lah kalau DNA Sport tuh ada DNA Sport tuh eksis di benar-benar. kalau memang bagus ya silakan repeat order. Ya. Tapi memang ya promosinya itu kan ya wajar sih semua usaha juga pasti ada promosi gitu. Jadi susahnya mungkin di situ tapi ya seru aja karena itu dunia baru juga buat Oke, ya. buat teman-teman semua di Sport itu dunia baru sih, Iya. bukan gua doang. Jadi Oke. ya seru aja sih menurut gue. Akhirnya jadi ketemu orang gitu, ketemu berbagai macam orang, berbagai macam klien, berbagai macam isi kepala orang. Oh iya. Dan berbagai macam latar belakang jadi ya lebih seru akhirnya ya semakin banyak ketemu orang juga semakin banyak peluang Benar banget. untuk gitu. Oh berarti lu part usahanya ya cravingnya ya harus start dari awal ya. Iya. Tapi kan itu it's a part of the game juga nggak sih ya kan. Maksudnya kayak kita sampai di sini ya berkat kalian udah melalui itu Iya. semua. Betul. That's why jadi Bang Soy nggak pernah merasakannya mungkin capek tapi itulah keseruannya titik serunya gitu ya kita akan temu banyak orang banyak klien-klien baru gitu. Oke. Terima kasih lanjut lagi. Aku pengen tahu deh Bang Soy ini bisa join di DNA ibaratnya akhirnya bisa ikut ngebantu dari awal itu dari mana sih Bang? Terus kenapa akhirnya bisa yakin buat ikut sama DNA? Awalnya kan gue main bola bersama komunitas King MU kan ya. Oh, Iya namanya Red Army itu dulu. Heeh. Komunitas King MU yang berpusat dulu ada lapangan namanya Pertamina Simpruk dulu. Dulu satu-satunya lapangan sintetis untuk skala besar untuk lapangan besar ya, bukan skala besar. Lapangan besar yang sintetis di situ doang. Jadi kita tiap Sabtu sore jam 4 sampai jam 6 itu main di situ. Gua pertama kali gabung itu di 2016. Pertama kali gabung 2016 itu gua gak punya temen di situ, diajak sama temen gue satu orang sih. Gimana cara deketnya? Gue kebetulan baru beli kamera gitu ya. Gue baru beli kamera Fujifilm. Oke. Waktu itu paketannya karena gue beli second like new ya. Nice second like you. Terus dikasih langganan dapat lensa tele. Wah kenapa gak gue aja nih gitu. Kan akhirnya gue foto-foto. Oke. Cara pendekatannya adalah gue foto-foto. Nanti kan dari sini kan dia ada hubungin gue. Nah, jadi gue punya temen. Itu dia. Itu lo berarti foto-foto itu udah kenal sama komunitas itu atau emang Udah kenal tuh day 1. Oh, day 1. Iya. Kalau gue nggak bawa kamera itu kayaknya gue nggak dioper. Karena mainnya nggak jauh-jauh amat. Jadi gimana caranya untuk gue terlihat di komunitas dengan cara bawa kamera. Ya, biar diingat lah ya. Soalnya itu yang fotografer tuh. Waktu dia beli foto deh. Gue di grup share nih gitu. Terus banyak yang nge-tag gue thank you. Hasilnya bagus ya, hasilnya bagus. Miring semua. Ada motor nggak apa-apa. Harusnya kita motor
gitu. Ada lagi ting. Nah, itu kurang lebih gitu lah. Gitu lah. Mau ikutan nggak? Munculin, ikutan foto nggak? Munculin. Kamu bisa dipakein ini mahkota aja deh. Coba. Mahkota Queen. Gitu. Mahkota Eh. gue. Iya, udah. Ting. Iya. Kasihan editor ya. Ya berarti benar sih, itu jadi taktik yang bagus juga kan, lu biar muncul di permukaan, terus orang notice lu, at the end juga akhirnya ada yang ngajak buat kerja bareng sama lu juga kan. Berarti berjasa juga ya Bang ya. Siapa sih Bang yang ngajak akhirnya lu buat gabung ke Dena? Dulu ingat gue adalah Om Cuy namanya. Oke. Om Cuy dulu diajak sama Dana yang berinisiasi buka DNA Sport. Om Ci itu berarti ikut Red Army juga? Iya, dia fotografernya lebih dulu dia daripada gua. Iya. Bantuin dia jadi fotografer. Oke. Oh berarti waktu awal berdiri itu ada lu ya? Ada Yang ngebentuk kita bikin ini yuk, kita bikin satu. Gak ada sendiri dia. Masih bulan Februari dia bikin sendiri, si Oke. Dana tuh bikin sendiri. Terus moto sebulan moto terus rame katanya. Nggak kewalahan dia katanya. Bang Dana tuh dulu moto juga. Moto lah bro, dia bro. Oh, Ya, Anjir, di pinggir juga dia, di pinggir lapangan juga dia. Di pinggir baru sofa. tahu gue berarti Bang 1 2 3 gitu juga. Ais ternyata start from the bottom ya Bang ya. Gimana Bu? Bang Dana moto juga Bu. Kamu waktu admin Bang Dana masih moto nggak? Udah enggak. Emang iya udah nggak ya? Udah enggak. Udah enggak. Lu dia nggak bisa nyuruh jadinya. Ya. Kemarin ya. Kalau bisa mau taruh di Di Estadio. Kenapa bisa berkecimpung di DNA? Ya betul. Awalnya kan ikut udah sering sempat main di komunitas. Terus tahu kalau DNA itu sebagai jasa. Terus habis itu ikut mabarnya bareng Golazo. Terus itu sempat ketemu sama beberapa pemainnya juga. Terus habis itu dari situ Bang Dana kayak nawarin, Put mau nggak join sama Dena Sport gitu. Karena mikirnya Dena Sport kan kalau di kalangan vendor-vendor sebelumnya itu kan lumayan gede kan. Ya. Terus aku tertarik kayak gimana Bang workflow-nya. Dia cuma bilang, enggak kok kita bisa dari handphone aja gitu. Enggak ngeganggu sekolah putri. Asik. Gitu sih. Nggak sekolah. Gitu. Terus abis itu karena aku mikirnya aku kan sebelumnya sempat ngelatih gitu. Nah kalau ngelatih kan kayak yang aku rasain sih kemarin memang agak lumayan. Itulah yang latih apa Ibu? Bocil ya? Ya dulu sempat ngelatih Rafathar terus. Saya Rafathar beneran? Iya. Terus ngelatih sempat ya adalah pokoknya anaknya Panis. Maksudnya di SSB gitu. Nah sama sekolah Cikal. Nah terus habis itu kata Bang Nanda coba gimana kalau misalkan kita berpikiran untuk ini gak apa-apa nih filosofinya. Gak apa-apa. Filosofinya katanya kalau misalkan kita ada air minum itu bisa mahal tergantung tempatnya. Gitu. Aku ingat banget tuh pertama kali untuk diajak Dena kayak iya deh, oke deh. Aku 20.000 di terminal 3. Gocap ya Pak. Ya. Kemarin beli minum 50.000 yang pas 45.000 anjir. Iya. Intinya kerja simpel aja sih, tapi bisa menghasilkan. Terus akhirnya tertarik, ya udah sampai sekarang. Fun fact-nya adalah Golazo bikinan Dena Sport. Oh iya. Gak tahu dia. Iya. Dia langsung Oke. dia. Kira support DNA. Iya. Adminnya bini gue. Ih, gokil Kak Delvi, mantap Kak. Top ente Kak. Shout out Mama Nesra dan Mama Saka. Respect nyampe. Dia gak tahu. Selama 6 tahun gak tahu loh dia. Kak. Ternyata ada lebih senior adminnya. Oh iya. Seperti itu. Boleh Kak admin 3? Jangan. sambil nimang Nesra dong ya. 12 juta boleh? Kalau oke mau oke ya. jalan. Oke, bisa Iya. dipikirkan. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Kan pastinya sebelum Bang Soe dan Kak Putri join di Dena ini otomatis sudah pernah ada kerja sebelumnya Don. Kayak tadi Kak Putri ngajar Rafathar, ngajar SSB. Kalau lu Bang Soe sebelum di Dena kantornya apa sih? IO gue dulu juga. IO kan? Ya masih sekitar event lah jadi. Nah, oke. Tahu dunia event jadi pas DNA terjun ke dunia event gak kaget-kaget banget lah karena
memang biasa tidur di ballroom gitu. Oh, oke. Sama waktu itu aku sempet dari sekolah terus minta tolong Bang Dana, Bang kalau misalkan mau pakai DNA untuk bikin video, ini fun fact juga, bikin video untuk kementerian, itu kayak perlombaan gitu. Nah terus habis itu setahu aku memang budgetnya DNA tuh agak pricey Ya. untuk Kamu yang ngargain. iya. Yang kebetulan Iya, beda juga ya. iya, kadang mikir kayak, bisa gak ya budget aku dengan segini? Terus kata Bang Dana, udah coba jalan dulu aja, pakai DNA gak apa-apa, support nanti kasih aja buat anak-anaknya. Juara 1 Juara 1 nasional. nasional. Apa itu? Video apa itu? Dia bikin video gitu. Iya. Dari kementerian. Nggak, maksud tempat ibu. personalnya Bu Putri atau sekolahan? Personal ibu ya. Personal kemarin Bukan, berdua ya. Pendidikan. Juara Cuma satu. cuma karena ada kesalahan teknis dari akunya yang lalai, jadinya didis. Oke. Tapi Nah, hadiahnya gak jadi dong. Iya, padahal itu udah juara. oke. Nah itu kayak tadi kan itu jadi cerita juga kan sebelum masuk ke DNA Full. Nah transisinya kayak gimana sih Bang, transisi lu dari yang kerja event, apakah sesulit itu akhirnya buat jadi fotografer sama Kak Putri yang emang basicnya mungkin bukan admin, ya sebatas pelaku olahraga ya, tapi jadi akhirnya admin, itu gimana sih kalian transisinya, apakah sesusah itu atau enggak? Kak Putri dulu deh, boleh deh. Kalau karena di sekolah kan ngatur anak-anak, kalau di sini ngatur orang dewasa. Jadi kayak ya gak terlalu jauh, cuma Oke. tingkat kesulitannya itu ketika ngadepin ke kliennya aja sih. Yang kanak-kanak. Oke, Yang kanak-kanak enggak. Enggak, ya kadang-kadang bisa. Kalau dari gue sih emang gue senang sama dunianya, jadi gak terlalu susah transisinya. Karena udah di situ juga udah lama, maksudnya jadi iseng-iseng jadi fotografer tuh udah lama juga, karena ini kan baru pertama kali yang menghasilkan kan, karena biasanya cuma jadi side job doang. Oke. Karena ini jadi yang utama akhirnya, jadi nggak terlalu jadi nggak terlalu susah untuk adaptasi dan lain-lain. Jadi karena gue udah mulai Ya. dan gue seneng gitu di zaman dunianya, karena emang ya kayak yang orang bilang dah, hobi yang dibayar gitu. Asli. Nice. Berarti alhamdulillah keduanya dari lu dan Kak Putri nggak ada transisi yang sebegitu beratnya lah, yang nggak yang terlalu bertolak belakang kan, kayak Kak Putri juga akhirnya sama-sama manage orang, cuman Iya. bedanya lebih gede, lebih dewasa. Iya. Kalau Bang Soy emang udah hobinya gitu, sebelum di Dana juga udah kerjanya kayak gini. Oke, and the last question is, kira-kira dari selama kalian kerja, kalian tuh setiap harinya selalu all out nggak sih buat kerjaan kalian? Dari Bang Soy dulu gimana? Masuk ke temanya nih. Iya. Tema dari segala tema podcast yang akan berjalan ya Itu Bang. dia, all out podcast sekarang. Butuh temen gak Mal? Butuh dong. Aku butuh colek-colekan gini, masa kamu jadi narasumber? Aku tidak ada tektokan. Cuma kan harus tahu dulu sejarahnya Itu bentuknya dia, apa podcast. betul. Jadi kita jadi narasumber dulu nih, kita mau Itu apa, dia, Bang. paham. Nanti kita di situ duduk, di Siap. sini duduk, narasumber di sini. Narasumber di sini. Nanti akan Makin ada terpojok. episode selanjutnya kita akan undang teman-teman, mungkin kalangan-kalangan terdekat dulu ya, karyawan-karyawan di sini juga kan sebelumnya ada yang basicnya kerja di mana, basicnya sekolahnya apa, Betul. basicnya jurusan sekolahnya apa, basicnya jurusan kuliahnya apa, kita kulik di sini. Akhirnya gimana sih akhirnya terjun ke dunia kreatif kalau kata orang, Ya. dunia kreatif Yap, kata orang. benar. Jadi yang kalau kita itu balik ke pertanyaan tadi ya. Iya, Balik ha. ke pertanyaan tadi, gimana Bang? Harus all out. Iya, lu tuh selalu saat kerja tuh lu selalu tampilin all out nggak sih buat kerjaan lu? Kalau di apa namanya? Di game FIFA sama PES ada namanya all out attack. Oh, maju semua, fokus Semua. menyerang. Jadi gue Ya, maju benar. semua serang dulu. Iya, oke. Set, ada masalah datang, baru kita all out defense. Iya, pokoknya kita ngebondong-bondongin maju. Yang penting rame-rame. Iya, itu dia. Karena ada filosofinya, kalau kita mau jauh kita jalan rame-rame. Gitu. Mau yang mana lagi Ya. tadi? Kalau cepet jalannya sendirian gitu. Gimana? Kalau mau jauh jalannya rame-rame, tapi kalau mau cepat jalannya sendirian. Itu dia. Lupa nih. Nanti dicatat sini. Ting. Sebuah Wicaksono 2026. Oke. Itu gue mau jadiin merchandise-nya DNA. Gitu. Jalan bareng-bareng. Belum Biar ketemu gak vendornya. kesepian. Kalau teman-teman di sini punya vendor baju, boleh ya kita Oke. kerjasama.
Kalau Bu Putri gimana Bu? Ibu setiap hari menjalani kegiatan Ibu, menjalani pekerjaan Ibu sebagai Ibu Putri selalu all out gak sih di setiap harinya tuh? Iya, pastinya. Oh iya? Iya, Dia ada 2 peran, Pal. Bu Putri sama Miss Putri. iya. Kayak Bu Putri dan Miss Putri loh. Dia punya 2 karakter beda. Ih. Pagi dan sore. Nah itu gimana cara ngebedainnya? Berarti kan dua-duanya harus all out dong. Gak bisa Iya. salah satunya all out dong. Dari kamu gimana? Ngebagi waktunya sih, karena kan kadang kalau misalkan udah di sekolah tuh udah pasti energinya udah full abis di sekolah. Ya. Nah tapi kalau untuk pas lagi nyampe kantor kita harus recharge lagi, gimana caranya biar bisa tetap energinya full gitu. Takut deh. Oke berarti intinya Ibu ya gimana caranya pinter-pinter membagi waktu lah ya. Agar Iya. bisa tampil all out di keduanya gitu. Oh, Yes. keren banget. Dan Sama halnya dengan podcast kita akan selalu tampil all out di sini. Itu dan dia. kita akan selalu kasih semua yang mau kalian tahu orang-orang Denat tuh kayak gimana. Dan kita ngasihnya pasti gak setengah-setengah, all out gitu semua. Biar kalian semua tahu kalau di Denat kayak gini guys, all out banget kita tuh. Jadi ini adalah episode 1 Yep. All Out Podcast. Ya, Pengenalan, kita introduce lah. dulu, Iya. podcast kita. Ada 2 sosok peran penting ini yang menurut gua vital dua-duanya bang ada di Dena. Jadi kalau salah satu nggak ada kayak nggak mungkin ada Dena gitu sih. Naikin kita mulu bang. Ya dong ya. Ya kan? Siap. Oke ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Soai sudah siap. bantu buat perkenalan juga. Bu Putri juga. Thank Aduh. you. Jadi ibaratnya benar-benar sini kayak berat sini kerjaan mulu. Sini kayak pengen yang senang-senang Iya, kan gitu betul. ngeliat. Nantikan lagi episode Nantikan selanjutnya kita akan dengar cerita-cerita dari teman-teman all out Itu dia. lainnya. Betul Bagaimana banget. teman-teman untuk menjalani karir, menjalani hidup yang all out demi masa depan. Itu Oke, kita akan kulik masing-masing teman-teman di sini dari berbagai macam latar belakang. Oke. Siap, terima kasih Bu Putri. Ya. Saya dadah dulu, terima kasih. Bye. Bye. Thank you.